Halo, selamat sore pemirsa. Cuaca buruk menyebabkan nelayan tidak melaut, memicu kenaikan harga ikan laut hingga 100%. Tidak hanya berdampak ke nelayan, cuaca juga menyebabkan petani gagal panen sehingga harga sayur mayur melonjak, termasuk cabai rawit merah yang hingga Rp70.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya segera kami hadirkan di program Kabar Pasar bersama saya, Fena Kintan. Cuaca buruk di sejumlah kawasan pesisir tanah air memicu kenaikan harga ikan laut. Kenaikan harga ikan laut hingga 100% karena pasokan dari nelayan berkurang secara signifikan. Harga ikan laut melonjak karena berkurangnya pasokan dari nelayan. Di perairan Nusa Tenggara Timur misalnya, nelayan di sana sudah berhari-hari tidak melaut karena cuaca buruk yang mengancam keselamatan mereka bekerja. Harga cabai rawit merah hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah daerah. Pedagang di pasar mengaku pasokan dari petani berkurang karena cuaca buruk mengganggu produksi di kebun. Bersamaan dengan melonjaknya harga cabai di pasar, harga cabai di tingkat petani juga mengalami kenaikan. Namun petani mengaku tetap merugi karena cuaca buruk membuat banyak cabai membusuk, tidak bisa dipetik. Utang pemerintah dalam 8 tahun belakangan melonjak. Posisi utang pemerintah dalam 8 tahun belakangan atau selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo melonjak hampir 200%. Data Kementerian Keuangan menyebutkan pada November 2022 utang pemerintah sudah melampaui Rp7.500 triliun. Sementara itu posisi cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan. Pemirsa, Kabar Pasar masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Susu kambing tidak hanya bisa diminum sebagai sumber protein hewani, tapi juga bisa diolah menjadi produk perawatan kulit. Di tangan ibu-ibu warga lereng Merapi Sleman, susu kambing berubah menjadi sabun mandi dan pelembab kulit. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pasar hari ini, pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program lain TV One, yakni Kabar Pemilu. Saya Fena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Halo, selamat sore pemirsa. Jelang pemilu 2024, Menteri Informasi dan Komunikasi Johnny G. Plate menegaskan masa pemilu rentan akan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Kabar tersebut dan kabar lainnya akan kami sajikan dalam Kabar Pemilu bersama saya, Fena Kintan. Kita awali Kabar Pemilu, pemirsa, dan informasi. Komisi Pemilihan Umum menggelar roadshow ke sejumlah ormas, diantaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua pimpinan ormas berpesan agar pemilu 2024 tidak terjadi ketegangan serta polarisasi dalam masyarakat. Jelang pemilu 2024, Menteri Informasi dan Komunikasi Johnny G. Plate menegaskan masa pemilu rentan akan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Menkominfo juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam penggunaan ruang digital selama masa pemilu 2024 agar terciptanya pemilu 2024 yang kondusif. Ribuan orang di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melamar sebagai anggota panitia pemungutan suara PPS Pemilu 2000. Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan jelang penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 mendatang. KPU di sejumlah daerah resmi melantik panitia pemilihan kecamatan atau PPK tingkat kota atau kabupaten hingga kecamatan. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia kembali menempatkan Ganjar Pranowo dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia kembali menempatkan Ganjar Pranowo dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024. Sementara urutan kedua dan ketiga masih ditempati Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden, Hovifah Indar Parawansa mengaku masih akan fokus mengurus Jawa Timur. Sementara itu Ganjar Pranowo masih berupaya mencapai target dan pekerjaan rumah yang harus diperbaiki Jawa Tengah di tahun 2023 ini. Politisi Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno memastikan statusnya
Sejumlah relawan terus bergerilya mendukung calon presiden mereka. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mensosialisasikan capres pilihan mereka. Dukungan terhadap Erlangga Hartarto dideklarasikan sejumlah anak muda di Bantul, Yogyakarta. Sementara itu, komunitas supir truk DKI Jakarta yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo menggelar sosialisasi keselamatan berkendara. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono menyatakan partainya terbuka untuk semua tokoh yang ingin bergabung untuk membangun bangsa bersama. Hal tersebut untuk menjawab isu Menparekraf Sandiaga Uno yang akan bergabung dengan P3. Namun politisi Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno memastikan statusnya di tengah isu kepindahannya. Sampai di sini kabar pemilu hadir menemani Anda pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya, salah satunya Ragam Perkara. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Fena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.